Assalamualaikum saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di sini saya akan membahas tentang materi teologi perjanjian baru. Lanjutan tentang materi yang telah saya bahas di channel sebelumnya. Saya akan membahas tentang Injil Markus, Lukas, dan Injil Yohanes serta Injil Kisah Para Rasul. Mari kita bahas satu persatu tentang Injil ini. Injil Markus adalah kitab yang kedua di dalam perjanjian baru. Penulis kitab Markus ini adalah Markus sendiri, dan tema dalam kitab Markus ini Yesus adalah hamba. Kata kuncinya pelayanan. Waktu penulisan 55 sampai 56 Masehi. Ditulis untuk orang percaya Romawi. Adapun tujuan dalam penulisan kitab Markus ini adalah untuk menguatkan hati orang-orang percaya pada waktu itu, karena pada waktu itu orang-orang percaya dianiaya di Kaisar Nero, dan tujuan Markus menulis Injil ini kepada orang-orang percaya agar mereka kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada muatan teologis Injil Markus. Muatan teologis Injil Markus adalah yang pertama kristologi yang ditindakan. Kristologi yang ditindakan maksudnya adalah ditujukan dengan aksi tindakan. Jadi Injil Markus ini seringkali ataupun diceritakan melalui cerita. Injil Markus mengubah kristologi melalui cara bercerita. Melalui cerita ini dia mengisahkan tindakan-tindakan Yesus. Jadi melalui cerita Injil Markus menceritakan tentang yang dilakukan Yesus pada saat itu. Contohnya waktu dia mengatakan ikutlah aku di dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yang kedua itu presentasi mengenai Allah. Presentasi mengenai Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana siapakah Allah itu. Siapa Allah yang diperkenalkan dalam Injil Markus. Allah yang diperkenalkan dalam Injil Markus adalah Allah sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai Yang Maha Kuasa. Allah ini adalah Dia yang mendobrak segala penghalang sebagaimana dinyatakan oleh tindakan Yesus menyembuhkan dan mengampuni dosa. Jadi dalam kitab Markus itu menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang siapa Allah sebenarnya. Dia juga menjelaskan tentang menyembuhkan dan pengampunan dosa. Di dalam Injil Markus juga terdapat pembahasan presentasi mengenai tentang kerajaan Allah. Di dalam Injil Markus terdapat pembahasan tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan dalam Injil Markus itu sebutan lain yang menunjuk kepada kehadiran kepada pemerintah Allah, di mana Allah mengintervensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujud nyatakan kuasa yang mencapai maksud dan tujuan. Jadi pada Injil Markus menekankan tentang kerajaan Allah, tentang pemerintahan. Dan bagian yang kedua juga membahas tentang pemuridan, dan di dalam Injil Markus juga membahas tentang pemuridan, bagaimana pemuridan khususnya yang telah dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Ada juga pembahasan mengenai tentang misi. Jadi Injil Markus menyangkut tentang kerajaan Allah, tentang misi, dan tentang pemuridan. Dan kita masuk pada bagian D, penebusan dan keselamatan. Jadi bukan hanya itu saja tentang Injil Markus. Injil Markus juga menekankan tentang penebusan dan keselamatan. Dalam Injil Markus, penebusan dan keselamatan dalam Injil Markus didesain sebagai keharusan ilahi yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam Injil Markus adalah penebusan dan keselamatan itu sudah keharusan ataupun sudah menjadi rencana Allah untuk manusia. Jadi kita masuk pada bagian yang ketiga, itu eskatologi. Bagian kedua tadi kita sudah membahasnya tentang presentasi mengenai Allah. Jadi masih kita pada bagian yang ketiga, eskatologi. Eskatologi dalam Injil Markus ditampakkan dengan pengkalimatan waktunya telah tiba. Jadi ketika kita melihat Markus pasal 1 ayat 15, di situ menjelaskan bahwa Yesus mengatakan waktunya telah tiba. Waktu penggenapan itu telah tiba di sini, dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah. Jadi dalam Injil Markus itu pasal 1 ayat 15 itu mengatakan bahwa waktunya telah tiba dan kerajaan Allah sudah dekat. Itu saja tentang teologi Injil Markus yang bisa kita sampaikan ataupun bisa kita bahas pada hari ini. Jadi
Injil Markus ini ditekankan kepada orang-orang yang sedang dianiaya, dan supaya menguatkan iman dan bagaimana pemuridan misi tentang penebusan dan keselamatan. Sekarang kita akan membahas tentang Injil Lukas. Injil Lukas merupakan Injil yang ketiga dalam kitab Perjanjian Baru dan termasuk dalam Injil Sinoptik. Jadi penulis Injil Lukas ini adalah Lukas sendiri, dan tema dalam kitab Lukas ini adalah Yesus adalah manusia ideal, kata kuncinya anak manusia, dan waktu penulisan tahun 60 sampai 63 Masehi, dan ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Jadi Injil Lukas ini juga ditulis pertama kali untuk Theophilus. Injil Lukas ini adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang hamba bernama Theophilus. Jika kita melihat itu secara jelas bisa kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dan ada pun tujuan dalam penulisan kitab ini, yaitu Lukas menulis Injil ini kepada orang bukan Yahudi, gunanya menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala yang dikerjakan Yesus sampai pada hari yang terangkat. Jadi, adapun tujuan Lukas menulis surat Lukas ini kepada orang-orang bukan Yahudi pada saat itu, supaya mereka mengetahui tentang apa saja pelayanan Yesus dan apa saja yang telah dikerjakan Yesus selama dia ada di bumi, dan untuk menampakkan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang percaya saja dan untuk semua umat, dan teruntuk juga untuk orang bukan Yahudi. Jadi kita akan membahas pada bagian B-nya, yaitu muatan teologis. Muatan teologis dalam Injil Lukas adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Jadi dalam kitab Lukas ini pemberitaan tentang kerajaan Allah sangat ditekankan, di mana kita melihat dalam Lukas pasal 4 ayat 43, dalam ayatnya 8 ayat 1, pasalnya 9 ayat 11 ungkapan tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus telah menekankan tentang kerajaan Allah beberapa kali di dalam Injil Markus ini. Dia menceritakan bagaimana kita harus masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita akan masuk pada bagian yang kedua adalah gambaran-gambaran tentang Yesus. Gambaran-gambaran tentang Yesus itu menceritakan bagaimana Yesus, bagaimana sifat kehilangan Yesus ataupun apa yang telah dilakukan Yesus. Jadi Yesus itu gambarannya seperti orang-orang yang selalu mengasihi. Memang Yesus adalah orang yang paling mengasihi di dunia ini. Contohnya dalam kitab Lukas itu adalah yang dia berikan adalah peduli kepada orang bukan Yahudi. Jadi Yesus itu melakukan hal yang paling mulia dan hal yang paling mengasihi di dalam sejak dia hidup di dalam dunia. Dia mengasihi orang-orang bukan Yahudi. Dia menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi, bukan saja hanya orang percaya yang diselamatkan. Buktinya di dalam Injil Lukas itu ditekankan kepada orang bukan Yahudi. Dan bagian kedua yang gambaran tentang Yesus itu dia melakukan tentang kenalan bagi orang miskin. Penulis Injil Lukas hidup pada masa ketika sejumlah orang pada umumnya menganggap hina orang-orang miskin. Jadi pada saat itu penulis Injil Lukas itu menuliskan kepada orang-orang miskin pada saat itu bahwa Yesus itu mengasihi mereka walaupun dalam keadaan rendah sekalipun tetap Yesus akan menolong. Dan bagian yang kedua yaitu kenalan bagi perempuan. Dan pada saat itu, pada zaman dimana pada saat itu perempuan dianggap rendah martabatnya, tetapi Yesus menolak semuanya itu dan memberikan penekanan bahwa perempuan itu tinggi harganya dan tidak direndahkan kembali. Jadi dalam Injil Markus ini banyak gambaran-gambaran yang telah Yesus lakukan di dalam Injil Lukas. Kita masuk pada gelar-gelar Yesus di dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Gelar-gelar Yesus adalah yang pertama, Yesus sebagai nabi menyampaikan jadi Yesus sebagai nabi itu nabi adalah seorang yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi digambarkan Yesus itu adalah sebagai nabi yang menyampaikan isi hati Tuhan.
Yang kedua, anak Allah. Dalam Injil Lukas juga menekankan tentang mereka menekankan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena Yesus berasal dari Allah, karena Yesus itu sendiri adalah Allah. Jadi mengapa disebut dalam Injil Lukas itu Yesus sebagai anak Allah? Karena dia berasal dari Allah sendiri. Yang ketiga, anak Daud. Penyebutan Yesus sebagai anak Daud dalam Injil ini hanya 3 kali, yaitu 2 kali saat Bartimeus menanti Yesus mencerikan matanya di dalam Lukas pasal 18 ayat 38 sampai 39, dan 1 kali saat menantikan keterangan ahli Taurat dengan gelar anak Daud. Penulis menegaskan bahwa Yesus adalah seorang berasal dari keturunan Daud. Dan ketika kita juga melihat dalam Injil yang sebelumnya, Injil Matius, kita melihat bahwa silsilah Yesus itu adalah keturunan anak Daud. Dan gelar yang keempat yaitu Kristus atau Mesias. Jadi gelar Tuhan Yesus itu juga Kristus sebagai Mesias. Dan gelar yang kelima adalah Tuhan. Gelar Tuhan kepada Tuhan Yesus adalah gelar yang sangat banyak dijumpai dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas itu beberapa kali disebutkan gelar Yesus disebut dengan Tuhan, di mana 103 kali disebut dalam Injil Lukas tentang Yesus dianggap sebagai Tuhan. Dan bagian yang keempat yaitu gambaran tentang murid. Jadi gelar-gelar Tuhan Yesus itu terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama tadi Yesus sebagai nabi, kedua anak Allah, ketiga anak Daud, keempat Kristus, kelima Tuhan. Adapun gambaran tentang murid, dalam bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya. Jika dalam Injil Markus murid digambarkan sebagai orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus, Lukas justru sebaliknya. Jadi Lukas itu memberikan penekanan bahwa murid-murid Yesus adalah murid-murid yang memang penurut dan bisa menjaga kepercayaan Yesus. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ke bab 3, ataupun bagian yang ketiga, itu teologi Injil Yohanes. Kita akan membahas bagian A-nya, yaitu introduksi Injil Yohanes. Introduksi dalam Injil Yohanes, pertama-tama kita harus mengetahui juga bahwa Injil Yohanes ini bukan salah satu atau bukan termasuk dalam Injil Sinoptik ya. Jadi Injil Yohanes ini penulisnya yaitu Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Tema dalam Injil Yohanes ini firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia, kata kunci kehidupan. Waktu penulisan pada tahun 80 sampai pada 95 Masehi. Alamat pengiriman dan yang dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia kecil. Jadi tujuan juga penulisan kitab ini, Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisan dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu peroleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Yohanes ini menulis kitabnya bahwa supaya imanmu peroleh hidup dalam namanya. Jadi bagaimana kita harus mempercayai Yesus, bahwa Yesus itu adalah sumber dari hidup yang kekal, ataupun ketika kita percaya kepadanya kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan iman kita menjadi kuat. Kita akan membahas satu persatu tentang teologi dalam Injil Yohanes ini. Teologi dalam Injil Yohanes ini, bagian yang pertamanya yaitu logos ataupun firman. Jadi bahasa Yunani itu logos, bahasa Indonesia itu firman. Gagasan tentang logos memiliki latar belakang yang luas, baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Tapi gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud tertentu diantaranya. Jadi dalam Injil Yohanes itu, ketika kita melihat dalam pasal 1 itu mempunyai perikop firman yang menjadi manusia. Jadi pada saat itu Yohanes menuliskan tentang firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman yang dahulu di dalam perjanjian baru, yang sudah perjanjian lama, yang dibuatkan itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Yohanes itu menekankan tentang firman yang dahulu, di mana Allah mengatakan berfirman.
Jadi firman yang dikatakan oleh Allah itu sendiri telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari maut. Jadi adapun juga bagian yang kedua dalam Injil Yohanes, yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Jadi dalam Injil Yohanes itu muatan teologis yang kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anaknya. Injil Yohanes ini menekankan tentang anak dan Bapa itu satu kesatuan. Jadi anak itu berasal dari Bapa, yaitu Yesus Kristus menekankan bahwa ia berasal dari Bapa dan Bapa lah yang mengutus dia. Bisa kita melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Dan juga hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu menekankan bahwa mereka adalah satu kesatuan, anak dan Bapa. Jadi bagian kesatuan Allah dan Bapa itu sangat ditekankan dalam Injil Yohanes. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga ataupun bagian C, kata-kata aku adalah atau akulah. Di dalam Injil Yohanes itu banyak juga yang bertanya, banyak juga yang mengatakan apa makna, banyak juga yang mencari apa makna dari aku adalah atau akulah. Jadi kata ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada orang-orang pendengar dan pembaca. Dan dalam Injil Yohanes ungkapan ini seringkali digunakan seperti akulah roti hidup. Jadi dalam Injil Yohanes ini banyak juga dikatakan Yesus memberikan contoh. Dia mengatakannya, akulah roti hidup, akulah terang dunia. Jadi Yesus menggambarkan dia sebagai roti hidup. Dia menggambarkan dia sebagai terang. Jadi Yesus memberikan gambaran kepada mereka bahwa dia adalah juru selamat yang abadi dan yang bisa memberikan anugerah keselamatan kepada setiap umat. Jadi Injil Yohanes ini menekankan tentang keilahian Yesus sendiri dan tentang hidup yang kekal. Itulah yang menjadi teologi dalam Injil Yohanes. Sekarang kita akan masuk pada Injil Kisah Para Rasul. Dalam teologi Kisah Para Rasul, introduksi kitab Kisah Para Rasul yaitu pertama penulisnya Lukas, tema penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus, kata kunci saksi-saksi, waktu penulisan sekitar 63 sebelum Masehi, ditulis untuk Theophilus. Jadi adapun tujuan dalam Injil Kisah Para Rasul ini itu mengisahkan permulaan berdirinya gereja. Lukas setidaknya mempunyai dua tujuan, yaitu Lukas menunjukkan bahwa Injil ini bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendati pun tantangan dan penganiayaan. Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja. Jadi tujuan Lukas menulis surat ini supaya mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam pelayanan misi dan misi gereja dan kehidupan. Adapun muatan teologis dalam Injil Kisah Para Rasul itu bagian yang pertama Allah. Bagian yang pertama Allah dan memiliki bagian-bagiannya, dan kita akan membahas satu persatu, yaitu kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan bahwa kedaulatan Allah, menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Ketetapan Allah berarti kehendaknya telah ditetapkan sebelumnya, tidak fleksibel. Jadi Lukas menjelaskan bahwa kekuasaan Allah tetap ada dan tidak akan berubah sejak mulanya telah dinubuatkan, dan tidak akan pernah hilang kekuasaannya itu tersebut. Jadi kita akan membahas tentang eksistensi. Allah juga mempunyai eksistensi. Allah dan anugerah umum. Di Listra Paulus mendeklarasikan Allah yang hidup kepada para pendengar, mengingatkan mereka bahwa Ia adalah pencipta. Jadi di dalam Kisah Para Rasul juga menekankan bahwa Ia adalah pencipta langit dan bumi. Sejak langit dan bumi ini diciptakan, Dia sudah ada sekian lamanya.
Bagian yang kedua itu Kristus. Penekanan Lukas itu dalam Injil Lukas itu yaitu sebagai Kristus, di mana penyaliban dan kematian Kristus. Banyak pernyataan berkaitan dengan kematian Kristus merefleksikan tuduhan para rasul pada orang Yahudi dan penyaliban Kristus. Kristus telah dipaku di atas kayu salib oleh orang fasik. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, Kristus telah dipermalukan sampai mati dengan penyaliban. Yang benar telah dibunuh. Jadi Injil Kisah Para Rasul ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu telah disalibkan di kayu salib. Itu bagian kedua kebangkitan Kristus, dan dia telah bangkit setelah disalibkan, dia mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula. Jadi itu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dia lebih daripada manusia umumnya. Dia melebihi dari segala yang ada di bumi. Dia adalah juru selamat dan penguasa. Karena itu dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah dan dia berasal dari Bapa yang mengutus dia. Jadi bagian yang ketiga kita bahas di sini adalah tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul itu banyak sekali penjelasannya tentang pencurahan Roh Kudus di acara di ibadah Pentakosta pada saat itu. Jadi pada saat itu orang-orang di Yerusalem dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka dinaungi oleh Roh Kudus dan mereka mempunyai bahasa Roh Kudus sehingga mereka melakukan bahasa Roh Kudus tersebut. Di dalam Injil Kisah Para Rasul ini juga mendapat pencurahan Roh Kudus dia pada hari Pentakosta. Itu merupakan pencurahan Roh Kudus yang secara besar-besaran yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus. Jadi Pentakosta itu adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus. Jadi itu tindakan karena Yesus telah naik, maka kebangkitan Yesus, maka dilakukanlah hari Pentakosta. Pada saat itu mereka kepenuhan roh meluas kepada semua orang percaya. Jadi pada saat itu seluruh orang-orang percaya pada saat itu dicurahkan Roh Kudus. Mereka berbahasa asing, melakukan bahasa-bahasa yang ada di situ dan melakukannya. Karena itu dia berasal dari Allah sendiri. Jadi pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria seperti yang saya jelaskan tadi, ada kejadian di Yerusalem tentang Roh Kudus yang telah dicurahkan, dan di Samaria pekerjaan Roh selanjutnya adalah melalui pemimpin jemaat mula-mula. Lukas memilih sebagai contoh untuk memperlihatkan betapa asasinya karya Roh dalam semua pekerjaan jemaat yang sedang berkembang. Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi di hadapan para penguasa. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan iman yang kuat kepada bapak-bapak gereja pada saat itu, memberikan keberanian untuk bersaksi di hadapan penguasa-penguasa. Jadi Lukas ini memberikan contoh untuk memperlihatkan betapa asisnya karya Roh dalam semua pekerjaan jemaat yang sedang berkembang. Jadi Roh Kudus ini mendukung setiap apa yang dilakukan oleh gereja dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh misi gereja. Roh Kudus mendukung doa dan pujian orang-orang percaya. Jadi kitab Injil Kisah Para Rasul ini juga menekankan tentang bahwa Roh Kudus itu mendukung doa. Roh Kudus itu juga mendukung pujian orang-orang percaya. Jika kita melihat dalam pasal yang keempat, pasal 20, ayat 23 sampai 31, itu aspek tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita akan membahasnya tentang pekerjaan Roh Kudus, Roh yang beraneka ragam. Adapun pekerjaan Roh yang beraneka ragam, kita akan membahas satu persatu di dalam Injil Kisah Para Rasul ini. Dua peristiwa pertobatan yang penting, yaitu peristiwa pertobatan Saulus dari Tarsus adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi ini adalah Lukas memberikan contoh tentang
pekerjaan yang roh yang beraneka ragam. Ketika kita melihat tentang pertobatan seorang rasul yang bernama Saulus ataupun Paulus, ketika dia mengejar orang-orang percaya, ketika dalam perjalanannya dia sudah mendapatkan surat kepada imam besar, bahwa dia bisa menganiaya, membunuh orang-orang percaya. Dia pergi untuk mengejar orang percaya. Ketika perjalanannya mengejar orang-orang percaya, di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia dicurahi oleh kuasa Roh Kudus, dan Allah memberikan dia penjelasan. Allah mengatakan kepadanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hal itu, bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang telah dilakukan. Sampai pada saat itu Paulus buta selama 3 hari, dan pada akhirnya akan disembuhkan juga. Dan Paulus adalah seorang rasul yang menulis 13 kitab dalam Injil Kisah Para Rasul. Begitu luar biasanya ketika dia sudah bertobat. Apalagi kita yang orang percaya, kita harus berani untuk melakukan hal-hal yang baik itu untuk Tuhan, karena Roh Kudus akan mendukung kita walau dalam doa dan pekerjaan dan pujian-pujian kita. Dan bagian yang ketiga, contoh yang diberikan Paulus itu tentang pertobatan Kornelius. Adapun peranan roh dalam nubuatan. Jadi peranan roh itu bukan hanya dalam doa kita, bukan hanya dalam hidup kita, tetapi peranan roh itu terdapat juga dalam nubuatan. Salah satu karunia roh yang dibahas Paulus adalah karunia bernubuat. Jadi karunia roh itu diberikan kepada seseorang yang memang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi karunia roh ini diberikan kepada seseorang yang memang itu karunia yang diberikan Allah kepadanya. Contohnya karunia nubuat. Jadi orang-orang mempunyai karunia nubuat itu karena Allah telah memberikannya kepada dia sendiri. Karunia nubuat ini berkenaan dengan nasib yang akan menimpa Paulus di Yerusalem. Jadi karunia nubuat yang contohnya 2 kali disebut dalam Kisah Para Rasul yang berhubungan dengan Agabus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28 dikatakan oleh kuasa Roh Kudus yang menubuatkan tentang kelaparan yang bakal menimpa seluruh dunia. Jadi itu menubuatkan tentang bahwa ada kelaparan di seluruh dunia nanti. Nubuat kedua dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 dan langsung dibungkam dengan Roh Kudus. Nubuat ini berkenaan dengan nasib yang akan menimpa Paulus di Yerusalem. Jadi nubuat itu menekankan tentang apa yang dirasakan Paulus pada saat dia di Yerusalem. Yang kelima itu karya dalam menyelesaikan pertikaian. Ketika masalah penyunatan orang-orang bukan Yahudi dikemukakan dalam sidang di Yerusalem, Petrus dengan tegas mengatakan Roh Kudus juga telah dikarenakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi Petrus itu menekankan bahwa karunia roh itu bukan hanya kepada orang yang percaya saja, tetapi kepada orang-orang bukan Yahudi. Karunia roh itu diberikan, bisa kita melihat dalam pasalnya yang ke-15 ayat 18. Di situ menjelaskan tentang Petrus memberikan penekanan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya untuk orang percaya dan memang diberikan untuk orang bukan Yahudi. Roh Kudus dalam misi dan kepada orang bukan Yahudi. Lukas mencatat bahwa gerakan misi dari Antiokhia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah sebagai prakasa Roh Kudus yang menyuruh jemaat di Antiokhia untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas lain. Jadi Lukas menekankan bahwa Roh Kudus lah yang telah mendorong Injil ini tersebar di seluruh daerah, sehingga Injil itu tersebar di Antiokhia dan di seluruh daerah. Jadi Roh Kudus mempunyai peranan dalam pengertian Injil tersebut. Jadi bagian yang keempat yaitu keselamatan. Keselamatan itu di dalam Kisah Para Rasul itu sangat ditekankan, di mana juru selamat ataupun satu-satunya keselamatan itu melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus telah mati bagi kita dan telah
disalibkan karena dosa kita, dan dosa kita sudah diampuni. Untuk itu mari kita memuji memuliakan nama Yesus dan bersyukur atas yang dilakukan Yesus. Demikian video saya pada saat ini yang telah kita bahas dalam hal ini beberapa bagian, yaitu 4 bagian, yaitu Injil Matius, Injil Matius ya, Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah para Rasul. Jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian kata-kata, mohon maaf dan batin. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, saya sampaikan semua shalom.